halo semuanya, selamat datang di channel Dolan-Dolan ya. Kali ini kita akan ngajak jalan-jalan teman-teman ke sebuah wahana di daerah Purwokerto aja. Teman-teman pasti sering lihat ini ya, kalau udah pernah ke Purwokerto. Nggak apa-apa, agak bising. Ini di pinggir jalan persis. Jadi ini adalah area masuk di Jalan Bung Karno ya teman-teman. Jalan yang baru yang kalau ke sana kita akan main ke Menara Pandang Teratai. Tapi kali ini kita akan jalan-jalan main ke sebuah taman edukasi yang ada di bawah persis gerbang masuk area Jalan Bung Karno ini. Jadi sebenarnya taman ini dibikin udah lama banget ya, mungkin dari tahun 2015-an. Cuma setelah Jalan Bung Karno ini dibangun, itu kayak di rehab gitu, bentuknya dibangun kembali. Jadi kalau dulu masa-masa taman itu di awal pembangunan itu ada replika gunung, terus replika kalau air itu dari puncak gunung sampai dengan ke laut itu gimana ya, sekarang udah nggak ada. Tapi pokok dari taman edukasi air ini masih ada. Jadi kita akan jalan-jalan dulu ke sini dan sedikit menjelaskan ke teman-teman fasilitas-fasilitas apa aja yang ada di sini. Dan teman-teman kalau mau main ke sini itu gratis ya teman-teman ya. Jadi taman ini ada di seberang persis SMP 1 Purwokerto. Ya, teman-teman, sebenarnya ini adalah kantornya ya, karena ini masih pagi banget. Ya, masih sekitar jam 7. Jadi belum buka, belum ada orang. Di dalam sih ada orang beberapa, tapi yang jelas ini gratis, jadi masuk kapanpun bisa. Ya, dari depan teman-teman bisa masuk dari sana. Itu adalah SMP 1 ya, nyebrang, parkir di sini. Nah, ini teman-teman bagian depannya, TESDA, Taman Edukasi Sumber Daya Air. Ini gerbang utamanya ya, belum dibuka karena biasanya dibuka agak siang. Nah, tapi kita bisa masuk dari jalan lain teman-teman. Nah, ini kan ada tempat parkir ya teman-teman, bisa motor dan sebagainya. Ini adalah beton jalan masuknya Jalan Bung Karno. Nah, kelihatan di sana ada orang, kelihatan apa enggak? Gitulah ya. Nah, dari sini kita bisa masuk melalui jalan ini nih. Ini jalan emang dari dulu sebelum taman ini dibuat udah ada teman-teman. Hati-hati, ini kita ngelewatin sungai. Jadi lihat ini agak dalam ya. Nah, kita udah masuk teman-teman. Bisa teman-teman lihat, nah penampakannya seperti ini. Jadi kalau kita ke atas, di atas itu ada area taman dan Jalan Bung Karno. Di bawahnya kayak gini ya, cukup luas. Kita mulai dari sini dulu. Nah, ini kan taman wisata edukasi ya tuh. Jadi utamanya fokusnya adalah menjelaskan sebenarnya di sini nggak ada apa-apa informasi yang menyebutkan kalau wisata edukasi ini alurnya gimana dan sebagainya. Tapi yang jelas di sini kita bisa belajar gimana dari air mengalir dari sungai yang gede, lalu kita bikin sebuah saluran irigasi sampai dengan ke desa-desa, sampai ke area persawahan, gampangnya gitu teman-teman. Nah, ini ada papan informasi tentang bendungan. Jadi bendungan ini daerahnya namanya Banjaran. Ini dari Sungai Kranji ya, atau Kali Kranji ya. Luas area yang
alir irigasi ini seluas 1.200 hektar. Nah, kita dari sini bisa naik ke atas. Harusnya lewat situ, tapi terlalu dekat ya sama sungai, ngeri. Lewat sini aja. Nah, di sini kita bisa belajar tentang pintu air. Ya, jadi ini adalah sungai, ya sungai tengah kota ya teman-teman. Ada sampah-sampah. Nah, sungai ini tepat ada di samping SMP 1 Purwokerto. Ini ada bendungan, jadi sungainya itu dulu dibendung. Nah, dibendung, setelah dibendung, ini untuk menaikkan tinggi rata-rata air atau menaikkan elevasi ya, mengelevasi air. Habis itu di sini ini ada yang namanya pintu air teman-teman. Nah ini nih harusnya di sini ada tempat kayak kemudi kapal gitu untuk muter ya. Jadi kalau putar ke kanan di bawah gerbangnya itu kelihatan, nah itu akan turun. Kalau putar ke kiri dia akan naik, gampangnya begitu. Nah ini adalah gerbang untuk membuka air supaya dia itu keluar dari bendungan, jadi turun ke bawah. Nah yang ini dua ini adalah mekanisme gerbang untuk membuka gerbang air ini masuk ke saluran irigasi. Jadi ini diputar ya, entah ke kiri atau entah ke kanan, saya kurang tahu. Nah kalau dinaikkan gerbangnya, maka air akan masuk melalui bawah menuju ke saluran irigasi teman-teman. Aliran irigasi ini, air kan tertampung di aliran irigasi. Selanjutnya di sini ada bendungan kecil. Ya, saya nggak begitu paham ya. Yang jelas, sepaham saya ini namanya drain ya, teman-teman. Nah, jadi kalau debit air yang masuk ke saluran irigasi ini melebihi batas rata-rata, itu ada pengukurnya ya. Maka air itu akan keluar melalui saluran ini ya, saluran bak penguras ini otomatis tidak pakai gerbang. Jadi kalau tinggi rata-rata airnya naik melebihi batas ini nih, maka akan keluar sendiri. Jadi tidak akan bikin banjir di area saluran irigasi, itu pasti akan aman. Nah itu penjaganya teman-teman, baru aja dibuka ya. Mungkin sebenarnya area edukasi airnya cuma segitu aja sekarang. Kalau dulu sebenarnya ada di area bagian bawahnya, cuma sekarang sudah nah teman-teman bisa lihat bagian sini, ini sekarang udah jadi ada tempat duduk, ada yang tiduran juga. Nah dulu di area ini sampai ke bawah sana itu ada replika gunung teman-teman, replika gunung yang menggambarkan air itu mengalir dari atas gunung sampai ke sungai-sungai dan ke laut. Cuma sekarang sudah diganti jadi taman. Di sini kita bisa duduk-duduk ya teman-teman. Ini ada area duduk, tempat duduk. Lebih dari 10 tempat duduk yang seperti itu saya dapati di sini. Dan di situ juga ada gazebo. Teman-teman bisa lihat ada anak-anak yang lagi duduk-duduk di sana ya. Kita muter. Nah mungkin ini kalau dibikin buat kegiatan asik banget sih ya. Nah di area selatan ini ada kayak jenis panggung teman-teman. Jadi di atas itu udah ada lightingnya macam-macam. Mungkin kalau bisa buat pentas dan lain-lain, sini bisa buat penontonnya gitulah, mungkin seperti itu. Mungkin ya, karena tidak ada informasi untuk yang bisa menjelaskan. Nah itu di sini ada gazebo.
Dari sini kita bisa sambil nonton-nonton, melihat sungai. Nah, mohon maaf, ini Sungai Kranji. Sungai kota itu memang bersih ya. Sebenarnya sering banget diadakan kegiatan bersih lingkungan di sini. Cuma memang kotor terus. Ya, itu adalah area yang tadi kita naiki. Itu jembatan ya, ini bendungan. Ini adalah Sungai Kranji. Dari sini, andai sungainya bersih, ini bisa jadi pemandangan yang cukup keren buat teman-teman kota yang nggak pernah lihat sungai ya. Jadi kita bisa lihat di sini. Terus ke selatan, ini area panggung tadi. Pol sampai sini, ini kita bisa ada area yang luas, ini bisa buat duduk-duduk dan lain-lain. Sayangnya ini tidak terlalu terawat ya. Dari sini kita bisa lihat sungai dan lain-lain. Nah, ini kita bisa duduk di sini sambil ngobrol-ngobrol ya, canda-canda sore dan sebagainya, sambil bisa mengajak anak-anak untuk berwisata edukasi ya. Kita berharap sih sungai ini bisa makin lama makin bersih dan alirannya jadi besar lagi ya, airnya bisa banyak lagi dan bisa jadi wahana edukasi buat anak-anak yang jarang banget lihat sungai. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke fasilitas yang penting, yaitu ke WC atau kamar mandi. Nah, ini ada di area panggung. Jadi lihat, cukup luas itu lightingnya. Jadi mengarah langsung ke panggung. Jadi wahana ini sebenarnya sudah lengkap dengan penerangan dan lain, jadi bisa kita buat main dari pagi sampai malam. Cuma nggak tahu sih jam bukanya itu jam berapa saja gitu teman-teman. Nah, dari area depan ini kan gerbang utamanya ya, tadi udah dibuka. Ini yang TSDA. Kita masuk lurus saja melewati kolam yang airnya udah lama banget nggak diganti. Nah, ini ada area seperti kayak aula gitu ya, bisa kita gunakan buat kegiatan. Mungkin di bagian sana itu ada dua bagian, ada kiri dan kanan. Kiri itu sejenis gudang, yang kanan itu kita ke toilet. Nah, toiletnya sebenarnya cukup terawat dan air juga nyala. Nah, jadi lengkap ya teman-teman. Di sini memang nggak ada musola ya. Cuma kalau teman-teman kepepet nih, harus sholat, udah waktunya sholat, bisa wudhu di toilet, teman-teman bisa sholat di area ini dengan bawa alas untuk sholat aja. Sini listrik juga tersedia banyak ya. Tapi mungkin kalau buat ngumpul-ngumpul banyak orang yang pakai listrik mungkin banyak harus izin dan sebagainya. Gitu teman-teman. Oke, kita ada di sesi akhir video ya. Simpulannya, jadi taman ini cukup baik secara dari segi perencanaan ya, sebagai taman edukasi sumber daya air. Jadi kita di sini bisa belajar proses di mana air dari sungai bisa kita alirkan ke saluran irigasi yang dibuat oleh kita. Nah, jadi kalau sungai itu kan saluran yang terbentuk secara alami ya. Jadi kalau irigasi itu adalah saluran yang kita buat dengan tujuan tertentu, untuk mengaliri sawah, untuk mengaliri berbagai macam hal ya, ladang dan lain-lain. Nah, kita bisa belajar di sini
ya, dimana bendungan-bendungan kayak gini kalau di kota-kota itu jarang banget ada, dan kalaupun ada juga tidak bisa diakses oleh semua orang. Nah, secara segi konsep buat saya taman ini bagus, cuma sekarang kondisinya tidak terlalu terawat ya, mungkin perlu ada perbaikan, ada saran, mungkin ada pemandu, ataupun nggak harus pemandu, ada papan informasi yang cukup untuk memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami untuk seorang awam yang pengen belajar di taman ini. Gitu teman-teman. Dan buat teman-teman yang pengen main ke sini, sekali lagi ya, ini tepatnya lokasinya ada di depan SMP Negeri 1 Purwokerto persis ya. Jadi tinggal nyebrang aja, terus turun udah kelihatan tamannya ada di bawah jembatan jalan masuk Jalan Bung Karno. Mungkin gitu aja teman-teman kegiatan kita pada hari ini, mengajak teman-teman ke Taman Edukasi Sumber Daya Air di samping Sungai Keranji, teman-teman. Terima kasih telah menonton. Minta tolong untuk di share, di like, di komen kalau bisa. Minta bantuannya untuk mendukung channel ini supaya jadi channel yang bermanfaat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.